Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Anas Fadlullah, jurusan Ekonomi Syariah semester 5, insyaallah akan sharing bersama teman-teman dengan tema pemberdayaan dana ZIS. Materi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen ZISWAF yang diampu oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Ahmad Latif MAI. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada bab 5 disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan zakat terhadap masyarakat miskin sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dalam Islam, salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif inilah yang memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka. Dengan usaha ini, diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Maksud secara umum yang dimaksud dengan arah pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang bertalian dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran. Dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan cita dan rasa syara, secara tepat guna, efektif manfaatnya, dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat, serta tujuan sosial ekonomis dari zakat. Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh sepenuhnya adalah hak milik para mustahik. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran ada di surat Az-Zariyat ayat 19, bisa kita lihat di situ tertulis, dan di antara hikmat zakat, di situ saya tuliskan 6, saya susun 6 hikmah zakat dalam berkaitannya dengan solusi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Antara lain, 1. Prinsip pokok zakat pada dasarnya adalah perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Kemudian hikmah yang kedua, zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak
dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Lalu hikmah yang ketiga, sebagai pilar amal bersama atau jama'i antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Lalu hikmah yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Untuk hikmah yang kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah. Adapun hikmah yang keenam, ini dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Selanjutnya ada model-model pendayagunaan zakat. Zakat yang terkumpul dalam dana baz dapat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000, pemberdayaan itu mempunyai dua bentuk, yaitu satu, penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 14 ayat ketiga. Dan ini zakatnya bersifat konsumtif. Lalu yang kedua ada penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok, melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 14 ayat keempat. Dan hal ini pemberdayaan zakatnya bersifat produktif. Selanjutnya, yang sesuai saya bilang tadi, pemberdayaan zakat konsumtif. Yang pertama ini, itu dana yang distribusikan dalam bentuk pemberdayaan konsumtif ini hanyalah zakat saja, tidak dana yang lain. Dana-dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk konsumtif dapat dibedakan dalam dua sifat, yaitu ada yang tradisional dan juga ada konsumtif dan kreatif. Nanti setelah ini insyaallah kita bahas. Lalu yang kedua ada pemberdayaan zakat produktif. Zakat bukan hanya persoalan ibadah mahdoh atau ritual murni, tapi juga persoalan maliyah ijtimaiyah atau harta benda sosial. Oleh karenanya harus ma'qulul makna atau reasonable alias masuk akal. Pemberdayaan zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah pembagian zakat jenis konsumtif. Yang pertama ada konsumtif tradisional. Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau pembagian zakat amal untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan.
Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat yang diberikan dalam bentuk. Di antaranya ada 6 poin di sini. Yang pertama adalah pembagian bahan makanan secara langsung. Yang kedua, pemberian uang untuk pembelian kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pemberian sandang. Yang keempat, obat-obatan. Yang kelima, pemberian uang untuk menyewa rumah. Dan yang keenam adalah pemberian tempat tinggal. Jenis kedua adalah konsumtif kreatif. Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain, di sini ada 5. Yang pertama, pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin. Yang kedua, alat-alat sekolah untuk para pelajar. Yang ketiga, bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena, dan sajadah. Yang keempat, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani. Yang kelima, bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan. Lalu yang selanjutnya, dana BAS yang digunakan itu nanti ada 2 kelompok ya. Yang pertama, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Maksudnya tuh tidak semua asnaf menerima bantuan. Lalu yang kedua, ada dimanfaatkan untuk usaha produktif saja. Dana BAS didaya gunakan dengan persyaratan. Nah, di sini ada syarat-syaratnya penggunaan dana BAS. Yang pertama, hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik. Ada 8 asnaf. Nanti insya Allah di akhir akan kita sebutkan. Kemudian yang kedua, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, dan sangat memerlukan bantuan. Lalu persyaratan yang ketiga adalah mendahulukan mustahik dalam suatu wilayah. Pendayaan dana BAS untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut. Di sini ada 2 poin. Poin pertama, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. Lalu yang kedua adalah ditasyarufkan melalui koperasi duafa yang pendiriannya telah dibidangi oleh BAZ atau Badan Amil Zakat. Dan yang terakhir adalah pendaya gunaan zakat menurut para fuqaha. Bahkan ini pun dapat kita temukan di Al-Quran ya. Pada surat At-Taubah ada di ayat ke-60. Bisa kita lihat pada slide di sana. Dan ini bersambung kepada 8 asnaf yang sebelumnya saya sebutkan. Di antaranya itu adalah golongan fuqara, golongan masakin, kemudian golongan al-amiluna 'alaiha, golongan al-mu'allafatu qulubuhum, golongan ar-riqabu, golongan al-gharimuna, golongan fi sabilillah, dan yang terakhir yang nomor 8 adalah golongan ibnus sabil. Saya rasa cukup penyampaian dari saya. Jikalau ada salah, mohon diluruskan dan mohon ditambahkan juga segala kekurangannya. Silakan berkomentar, boleh tanya jawab di kolom komentar atau di grup yang akan kita sepakati bersama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.